Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Saifullah NPM 057 dan saya sendiri Muhammad Azrul Yogi NPM 068 dan kawan Gilang Mubarak Anwar dengan NPM 120 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Desain Sistem Kerja. Di slide pertama, kita akan membahas masalah definisi desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan membutuhkan struktur pekerjaan seperti isi, fungsi, dan hubungan pekerjaan. Desain pekerjaan sendiri adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan atau metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Intinya, desain pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan produktivitas organisasi. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan dalam mendesain sebuah pekerjaan. Yang pertama, memberikan keragaman dalam jenis pekerjaan yang dilaksanakan, langkah, lokasi, dan sebagainya. Kedua, memungkinkan orang mendapatkan umpan balik langsung dari hasilnya. Tiga, menyediakan ruang lingkup bagi perkembangan dengan memberi kemungkinan pekerjaan menjadi lebih besar pada waktu orang-orang yang menanganinya menjadi lebih ahli dan berpengetahuan. Yang keempat, mempunyai tujuan dan keluaran yang jelas. Yang kelima, mempunyai alur-alur pekerjaan yang jelas. Yang keenam, memberi kemungkinan mengawasi keluaran dan tahap penyelesaiannya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, didukung oleh tingkat sumber daya dan proses yang efektif. Selanjutnya, jenis-jenis desain pekerjaan. 1. Desain pekerjaan mekanistik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan spesialisasi untuk meminimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan. 2. Desain pekerjaan berurutan secara berkeseimbangan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan dengan mengatur dua atau lebih tugas pekerjaan yang saling bergantung satu dengan yang lain dalam satu urutan yang bertahap. 3. Desain pekerjaan ergonomik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerjaan dengan peralatan kerja agar dapat dilaksanakan secara cepat, nyaman, dan mudah. 4. Desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan jabatan yang membutuhkan keterampilan fisik dengan membutuhkan keterampilan mental dari yang terendah sampai yang tertinggi. 5. Desain pekerjaan otonom atau individual, yaitu desain pekerjaan yang menekankan pada kemampuan perorangan untuk melaksanakan pekerjaan dengan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang pada seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir dengan menghasilkan suatu yang berhubungan dengan bisnis organisasi atau perusahaan. Poin yang keenam atau yang terakhir, desain pekerjaan tim, yaitu desain pekerjaan yang dilakukan dengan membentuk tim kerja atau teamwork, baik yang bersifat permanen maupun sementara untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas masalah teknik-teknik desain pekerjaan. Poin yang pertama, teknik desain individual. Simplifikasi desain atau job simplification, yaitu membagi pekerjaan dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. Rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lain dalam sebuah perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. Selain itu, ada juga pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan dalam sebuah pekerjaan. Juga ada pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali
bagi para pemangku jabatan sehingga membantunya dalam memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhan. Poin selanjutnya, teknik desain pekerjaan kelompok. Tim kerja atau teamwork yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan-penugasan khusus dari perusahaan. Kelompok kerja otonomi teamwork yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Adapun lingkaran-lingkaran mutu atau quality circle yaitu sekelompok karyawan dan penyedia bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan atau kawan Gilang Mubarak Anwar. Padanya dipersilahkan. Pengukuran kerja. Pengukuran kerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya, metode. 4 cara dalam penetapan standar pekerjaan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Standar pekerja dapat diestimasi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu, yaitu berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Standar ini lazimnya didapatkan datanya dari kartu waktu pekerja atau dari data produksi. Kelemahannya adalah titik objektif dan tidak dapat diketahui keakuratannya. Apakah kecepatan kerjanya layak atau tidak, dan apakah kejadian yang tidak biasa sudah diperhitungkan atau belum. Lalu yang kedua, studi waktu. Studi waktu adalah bagian dari prosedur pengukuran kerja yang digunakan di mana usaha manusia menjadi bagian dari aktivitas produktif dan beberapa prosedur yang digunakan untuk mengukur human time untuk beberapa konsep dari sebuah level standar dari suatu usaha. Yang ketiga, standar waktu yang telah ditentukan. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut sebagai Terblick yang ditemukan oleh Frank Gilbert yang mencakup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, meneliti. Standar waktu yang telah ditetapkan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan standar waktu, yaitu yang pertama, standar waktu dapat dibuat di laboratorium sehingga prosedur ini tidak mengganggu aktivitas sesungguhnya. Yang kedua, karena standar dapat ditentukan sebelum pekerjaan benar-benar dilakukan, maka dapat digunakan untuk membuat rencana. Yang ketiga, tidak ada pemeringkatan kinerja yang dibutuhkan. Yang keempat, serikat kerja cenderung menerima metode ini sebagai cara wajar untuk menetapkan standar. Yang kelima, standar waktu yang telah ditentukan biasanya efektif pada perusahaan yang melakukan sejumlah besar penelitian pada tugas yang sama. Yang keempat, pengambilan sampel kerja. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan untuk seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas yang beragam. Hal ini akan mendorong adanya perubahan karya, penugasan ulang, perkiraan biaya, aktivitas, dan kelonggaran keterlambatan bagi standar kerja. Prosedur dalam metode ini ada 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil sampel awal untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai, parameter seperti presentasi waktu sibuk seorang pekerja. Yang kedua, hitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga, buat jadwal pengamatan pada waktu yang layak. Konsep
acak digunakan untuk mendapatkan pengamatan yang benar-benar acak. Yang keempat, lakukan pengamatan dan catat aktivitas pekerja. Yang kelima, tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka biasanya dalam presentasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Saiful. Baik, saya Muhammad Saifullah akan melanjutkan presentasi dari Mas Gilang. Saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Kompensasi diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi kerja serta efisiensi dan efektivitas produksi. Oleh karena itu, bila kompensasi diberikan secara benar, para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Bentuk kompensasi. Kompensasi diberikan secara benar, para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Kemudian bentuk kompensasi. Yang pertama, upah atau gaji. Pengertian kompensasi berupa upah atau gaji ini berhubungan dengan tarif gaji per jam, di mana semakin lama waktu bekerja, maka semakin besar pula upah yang didapatkan oleh karyawan. Upah mereka berbasis pembayaran yang kerap digunakan bagi para pekerja produksi dan pemeliharaan. Sementara gaji umumnya bersifat atau berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan sesuai dengan pekerjaan dan beban pekerjaan yang dilakukan karyawan. Kemudian yang kedua, insentif. Insentif dalam pengertian kompensasi ini diberikan sebagai tambahan gaji di atas atau di luar uang gaji atau upah yang diterima oleh karyawan dan diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, tunjangan. Pengertian kompensasi dengan bentuk tunjangan ini artinya adalah berbagai fasilitas yang didapatkan karyawan dari perusahaan. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas ini diberikan suatu perusahaan, bisa meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, alat kerja, dan lain sebagainya. Fasilitas ini tidak selalu diberikan perusahaan kepada karyawan, tergantung bagaimana kesanggupan perusahaan tersebut. Kemudian tujuan administrasi kompensasi. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Untuk memenuhi standar yang diminta organisasi, dalam upaya menarik calon karyawan masuk, organisasi harus merangsang calon-calon pelamar dengan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dengan tingkat kompensasi organisasi lain. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Dengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat mempertahankan karyawan yang potensial dan berkualitas untuk tetap bekerja. Hal ini untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi dan kasus pembajakan karyawan oleh organisasi lain. Yang ketiga, menjamin keadilan. Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa keadilan pada hubungan antara manajemen dan karyawan. Yang keempat, perubahan sikap dan perilaku. Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan hendaknya dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan serta memengaruhi produktivitas kerja. Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru, dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif. Yang kelima, efisiensi biaya. Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Yang keenam, administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan-batasan legalitas,
karena diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Tujuannya agar organisasi tidak sewenang-wenang memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan. Kemudian jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung berarti kompensasi finansial secara langsung yang diberikan oleh perusahaan. Beberapa hal termasuk dalam kompensasi yang dibayar langsung adalah bayaran pokok, bayaran juga insentif seperti komisi, bonus, dan laba, serta bayaran tertangguh. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kebalikan dari kompensasi langsung, kompensasi kedua ini tidak diberikan secara langsung kepada karyawan yang menerima dalam bentuk uang. Biasanya, kompensasi ini disalurkan lewat program proteksi seperti asuransi, cuti berbayar, fasilitas tempat parkir, fasilitas kendaraan perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Seperti namanya, kompensasi yang ketiga ini sama sekali tidak berhubungan dengan finansial. Kompensasi non-finansial ini bisa berupa pekerjaan atau proyek yang menarik dan menantang, lingkungan kerja yang nyaman, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.